Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Reaksi redoks itu disetarakan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan metode bilangan oksidasi. Pada metode ini nantinya, bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu akan kita tentukan lebih dahulu. Yang kedua adalah dengan cara setengah reaksi. Atau ion elektron. Nah, pada cara yang kedua ini, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi itu akan dipisahkan lebih dahulu. Selanjutnya, reaksi itu ada dalam suasana asam, atau yang kedua nanti adalah dalam suasana basah. Untuk itu, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode bilangan oksidasi. Ada 6 langkah yang kita lakukan di sini. Yang pertama adalah kita tuliskan kerangka dasar dari reaksinya. Yang kedua, kita setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga baru kita hitung perubahan bilangan oksidasi. Yang keempat, samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi dengan menambahkan koefisiennya. Jadi nanti kita dapatkan ada yang mengalami oksidasi, ada yang mengalami reduksi. Kemudian yang kelima adalah setarakan muatan dengan menambahkan H+ dalam suasana asam atau OH- dalam suasana basah. Dan yang terakhir adalah setarakan atom dengan menambahkan H2O. Sebelum kita lanjut sebenarnya, apa itu konsep reduksi dan oksidasi? Perlu kita jelaskan sedikit. Apa itu reduksi? Nah, reduksi ini kita lihat dari perubahan bilangan oksidasinya. Di mana reduksi itu berarti terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Penurunan. Contoh, dari Na+ menjadi Na. Kita lihat di sini, Na+ itu tentu bilangan oksidasinya adalah sesuai dengan muatannya, positif. Dalam hal ini adalah positif 1. Sedangkan Na ini adalah unsur. Unsur dalam keadaan bebas, bilangan oksidasinya adalah 0. Sehingga dengan demikian, kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan bilangan oksidasi dari +1 menjadi 0. Nah, itulah yang disebut dengan reduksi. Bagaimana dengan oksidasi? Nah, untuk oksidasi terjadi yang sebaliknya. Yaitu kenaikan bilangan oksidasi. Apa contohnya? Mn menjadi Mn2+. Berarti di sini jelas bahwa ini adalah unsur bilangan oksidasinya adalah 0. Sesuai dengan aturannya. Sedangkan Mn+2+ berarti muatannya adalah +2. Terjadi perubahan dari 0 ke +2. Berarti adanya kenaikan sebesar 2.
Maka dari itu berarti Mn di sini dia mengalami oksidasi. Contohnya, setarakan reaksi redoks berikut dengan metode bilangan oksidasi. Langkah pertama yang kita tulis itu adalah bikin kerangkanya lebih dahulu. Biasanya H+ ataupun H2O itu tidak kita masukin ke kerangkanya. Maka kita yang tulis itu adalah hanya yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dulu. Sini Mn O4 min. Untuk kepentingan agar kita lebih cepat menulis, kita tidak tuliskan fasanya. CH2C2O4 hasilnya nanti adalah Mn2+ tambah CO2. Sekarang kita lihat. Kita tentukan bilangan oksidasi masing-masing. Nah, mana yang kita tentukan? Biasanya selain H dan O. Sekarang kita lihat. Di sini bilok Mn ditambah dengan 4, bilok O itu sama dengan -1. Berarti O itu biloknya adalah -2. Berarti 4 kali -2. Ya. Bagaimana agar 4 kali -2 berarti -8 itu sama dengan -1? Berapakah Mn? Tentu adalah +7. -1 ini dipindah +8 berarti +7. Kalau untuk yang di sini berarti 2 bilok H itu adalah +1 berarti +2. Kemudian C yang kita hitung O itu adalah -2 dikali dengan 4 -8 sama dengan 0. Bagaimana agar 0? Tentu ini akan menjadi +6. Selanjutnya kita lihat Mn2+. Nah, kalau itu dalam berupa ion, maka biloknya akan sama persis dengan muatannya. Dalam hal ini adalah +2. Berikutnya tentu O biloknya adalah -2 dikali 2 berarti -4. Bagaimana agar 0? Tentu adalah ini C-nya adalah +4. Berarti di sini C-nya adalah +4. Nah, setelah kita bisa menentukan bilangan oksidasi masing-masing, maka kita perhatikan di sini Mn mengalami perubahan dari +7 menjadi +2. Sedangkan karbon mengalami perubahan dari +6 menjadi +4. Berarti Mn mengalami penurunan, reduksi, sedangkan karbon mengalami oksidasi. Karena ada yang mengalami perubahan oksidasi dan ada yang mengalami perubahan reduksi, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi redoks. Setelah kita menentukan bilangan oksidasi masing-masing, barulah kita menyatarakan yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Seperti ini Mn di kiri 1, di kanan 1. Sudah setara? Sudah. Berikutnya karbon di kiri 2, di kanan 1. Dengan demikian, maka kita harus kalikan 2. Sehingga dengan demikian C-nya sekarang sudah setara juga. Baru langkah berikutnya adalah menyamakan jumlah perubahan bilangan oksidasi dengan memberikan koefisien. Jadi kalau kita perhatikan di sini, berarti di sini adalah
plus 7 dari plus 7 berubah menjadi plus 2. Perubahannya adalah 5. Tetapi di sini ya, dari plus 6 menjadi berapa? Apakah menjadi 4? Salah. Kalau di sini jelas dia berubah menjadi, karena ini belum setara tadi yang kita hitung, berarti 2 dikali 4. Berarti dari plus 6 menjadi plus 8. Nah, maka dengan demikian ini terjadi selisihnya ya. Ini 5 turunnya, naiknya 2. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana agar kenaikan dari bilog ini, bagaimana agar penurunan bilog itu akan sama dengan kenaikan bilognya. Maka kita kalikan dengan selisih itu tadi. Sini seperti yang tadi nih. Ini selisihnya adalah 5. Berarti yang ini nanti kita kalikan dengan 5. Sedangkan yang di bawah dikali dengan perubahan yang atas. Berapa? 2. Sehingga koefisiennya masing-masing untuk Mn dikali 2. Sedangkan C dikali 5. Sehingga hasilnya nanti adalah ini dikali 2. T 2 MnO 4 min. Ditambah, kalau yang C berhubungan dengan C dikali 5, berarti 5 H2C 2O4. Selanjutnya ini dikali 2 2Mn plus, dan ini dikali 5, berarti 2 kali 5 10 CO2. Langkah berikutnya adalah menambahkan H+. Bagaimana kita caranya menambahkan H+? Kita hitung muatannya, kemudian kita tulis selisihnya. Sekarang kita lihat di kiri itu adalah muatannya adalah min 2. Di kanan, oh ya, ini min 2, ini muatannya 0. Ini plus 4. Berapa selisihnya agar sama? Min 2 ke plus 4. Jadi 6 selisihnya. Maka dalam hal ini kita tambahkan 6H+. Nah, setelah 6H+ kita tambahkan, langkah berikutnya adalah menambahkan H2O. Berapa H2O yang mesti kita tambahkan? Kalau kita lihat di sini, H-nya itu di kiri ada berapa? 5 kali 2, 10. Tambah 6, 16. Sementara yang kita ingin tambahkan itu adalah H2O. Ya, karena selisihnya tadi adalah 16, karena yang ditambahkan adalah H2O, 16 dibagi 2 berarti 8. Jadi dalam hal ini O-nya secara tidak langsung nanti akan setara. Untuk itu kita bisa cek satu persatu. Contoh, Mn-nya sudah setara belum? Di kiri 2, di kanan 2. O-nya di kiri 8 ditambah dengan 20, 28. Di kanan 10 kali 2, 20 plus 8 kali 1, 8. Sudah setara O-nya. C-nya 5 kali 2, 10. Di sini 10 kali 1, 10. Udah sama juga C-nya. Dan O secara otomatis dia akan sama. O
di kiri adalah ini 8 tambah 20, 28, ini 10 tambah 8. Dan salah satu kuncinya adalah kita hitung muatannya. Kalau muatannya sama, biasanya dia sudah setara. Seperti ini. Min 2 plus 6, otomatis jumlahnya adalah plus 4. Di kanan satu-satu yang bermuatan adalah Mn2+. Demikian caranya untuk menyetarakan reaksi dengan metode bilangan oksidasi. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya, nah, reaksinya sudah setara. Sekarang perhatikan reaksi yang berikut. KMnO4, FeSO4, kemudian H2SO4 berubah menjadi K2SO4 ditambah dengan Fe2SO4 3 kali, Mn sulfat dan H2O. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau kita lihat di sini, ya, apakah semuanya mengalami bilangan oksidasi atau tidak? Ya, kita akan hitung kira-kira secara cepat saja. Ini kalau kita perhatikan di sini, biasanya yang jelas unsur-unsur golongan alkali dan alkali tanah tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Makanya di sini yang lebih banyak itu yang kita lihat itu adalah biasanya adalah pada unsur golongan transisi. Maka dari itu kalau kita perhatikan di sini, sesuai dengan aturan bahwa K itu adalah plus 1, O berarti min 2 dikali 4 berarti min 8. Bagaimana agar 0? Di sini tentunya Mn-nya adalah plus 7. Dengan cara yang sama, kita akan dapatkan di sini, di sini ya, Fe sulfat, otomatis Fe-nya akan bermuatan positif 2. Karena sulfat secara umum dia akan bermuatan minus 2. Kalau untuk yang ini bagaimana? Kalau yang ini seperti Anda bisa lihat di sini, ini H2 berarti plus 2. S-nya nanti kita hitung 4 kali min 2, min 8. Berarti di sini adalah 6. Ya, plus 6 tepatnya. Berikutnya juga K2SO4 berarti 2 kali plus 1 plus 2. Cepat aja ya. 4 kali min 2 min 8. Bagaimana agar 0? Berarti ini adalah plus 6. Nah, kalau yang ini sebenarnya dia akan terurai menjadi Fe3 plus 2 buah dan SO4 2 min. Dengan demikian, Fe-nya akan bermuatan plus 3. Untuk yang ini, sulfat secara umum dia bermuatan negatif 2, otomatis Mn akan bermuatan positif 2. Maka dengan demikian, kita bisa lihat di sini bahwa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu adalah Mn dari plus 7 menjadi plus 2. Berikutnya adalah Fe dari plus 2 menjadi plus 3. Yang kedua tentu adalah menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini kita tulis dulu. Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi saja. Seperti di sini. KMnO4 ditambah yang ini FeSO4. Berikutnya yang ini tidak, ini juga tidak tadi ya, berarti kita langsung Fe2SO4 3 kali, kemudian ditambah dengan Mn sulfat. Di kiri 1, di kanan 1. Setara belum? Sudah. Berikutnya adalah Fe. Di kiri 1, di kanan
2. Berarti di kiri harus dikali 2. Maka dengan demikian ini harus dikali 2. Berikutnya kita hitung kenaikannya. Tadi kita udah tulis di sini adalah plus 2. Kita tulis ulang aja. Ini plus 7. Ini adalah plus 3. Ini plus 2. Maka kalau kita perhatikan di sini, MN berubah dari plus 7 menjadi plus 2. Penurunan 5. Kalau yang ini kita lihat di sini. Tadi kan piloknya plus 2, tapi itu kan baru 1. Kalau di sini ada koefisiennya, berarti 2 kali 2, berarti plus 4. Di sini kalau kita lihat, berarti plus 3-nya itu adalah untuk 1 buah Fe. Kalau di sini kalau 2 berarti ya kali 2 juga, berarti plus 6. Dengan demikian, maka ini harus naik 2, ini kurang 5. Berarti ini harus dikali dengan 5, yang bawah kali 2. Sehingga dengan demikian, maka ya ini berarti 2. Berarti 2 K MN O4 ditambah dengan ini 2 ya, kali 5 berarti jadi 10 FeSO4. Hasilnya nanti adalah ini harus dikali 5, berarti 5 Fe2 SO4 3 kali ditambah dengan Mn sulfat kali berapa Mn? Kali 2, berarti 2 Mn SO4. Setelah ini kita dapatkan, ya berarti yang mengalami perubahan bilangan oksidasi sudah setara, maka baru yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi kita tambahkan dalam reaksi ini, ya. Jadi di sini tentu adalah tambah dengan H2SO4, ya. Yang berikutnya tentu ditambah dengan tempat yang nggak muat di bawah, ya, H2SO4. Nah, seperti itu. Kita akan menyatarakan kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Nah, kation di sini yang K itu tidak mengalami perubahan. Ya. Kalau kita lihat di sini, K-nya di kiri 2, yang ini. Di kanan 2. Berarti tidak mengalami perubahan. Yang berikutnya adalah anion yang tidak mengalami perubahan. Tadi jelas bahwa sulfat itu tidak mengalami perubahan. Maka kita hitung sulfat di kiri ada berapa, di kanan ada berapa. Jelas kalau di sini, kalau kita hitung sulfatnya 10. Sulfat di sini 10. Ini sulfatnya 15. Ditambah sulfatnya 2. Tambah sulfatnya di sini hanya ada 1. Berarti di sini adalah 18. Di kiri ada berapa sulfatnya? Ada 10. Berarti selisihnya 8. Maka di sini harus 8H2SO4. Kation sudah, anion sudah. Berarti yang berikutnya adalah hidrogen. Kalau kita hitung hidrogen sekarang di kiri
Tidak ada, tidak ada. 8 kali 2, 16. Berikutnya, kalau di kanan, di sini tidak ada, di sini juga tidak, ini juga tidak ada. Berarti dengan demikian, tentunya juga kita akan tambahkan H2O di sini. Berapa kita tambahkan? Sebanyak H2SO4 di sini. Di sini H2SO4 berarti juga harus 8 di sini. Maka dengan demikian, kita sudah selesai menyatarakan persamaan reaksi. Karena kalau berikutnya tentu adalah yang terakhir, itu adalah O-nya kita lihat. Atau kita lihat O-nya dulu. Yang terakhir itu adalah O-nya. Di sini O 8. Di sini O 4 kali 10, 40. Di sini O 8 kali 4, 32. Jumlahnya adalah 80. Yang di kanan oksigennya 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. Kemudian di sini juga 4 kali 2, 8. Tambah 4 saja, tambah 8. 8 tambah 4, 12, tambah 8, 20. Tambah 60, 80. Ternyata bahwa O secara tidak langsung dia sudah setara. Maka dengan demikian, reaksi ini sudah kita bisa setarakan. Mudah-mudahan dengan langkah yang kita bikin lebih lama, dengan perlahan-lahan Anda bisa memahaminya. Nah, agar lebih paham, kita tunjukkan beberapa soal latihan untuk Anda. Untuk latihan, setarakan reaksi berikut dengan metode bilangan oksidasi. Yang pertama, kalium iodida ditambah dengan asam sulfat, hasilnya adalah kalium sulfat ditambah dengan asam sulfida ditambah dengan iod tambah dengan H2O. Yang kedua, mangan 2 oksida ditambah dengan timbal 4 oksida ditambah dengan asam nitrat, hasilnya adalah hidrogen permanganat ditambah dengan timbal 2 nitrat tambah dengan air. Yang ketiga adalah klor ditambah dengan belerang dioksida ditambah dengan air. Hasilnya adalah ion sulfat ditambah dengan ion klorida ditambah dengan H+. Demikian yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Yang barusan kita bahas itu adalah penyataan reaksi redoks menggunakan bilangan oksidasi. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.